Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang searching ya pada pelajaran algoritma dan struktur data. Ya, ada dua jenis searching, yaitu pertama linear search dan binary search. Selain itu ada juga AVL3, kita bisa melakukan juga searching di AVL3, binary search tree kita bisa lakukan searching, BFS dan DFS juga kita bisa melakukan searching. Oke, sekarang kita yang betul-betul searching murni, search murni, itu adalah linear search dan binary search. Baik, kita diberi sebuah daftar record yang sudah terurut. Ya. Setiap record memiliki nilai tertentu, kita menentukan algoritma negosiasi untuk menentukan dari nilai tertentu. Efisiensi diukur dari jumlah faktor rata-rata yang dibutuhkan untuk mencari nilai urutan indeks ya, yang mengandung nilai tertentu yang dicari. Misal ada sebuah indeks ya dari 0 sampai 700 ya, yang bernilai yang value-nya macam-macam ya, nomor telepon lah. Kita ingin mencari nomor ini, adanya ya seperti apa kita mencari? Kita bisa melakukan linear search atau binary search. Oke, linear search. Nah, linear search algoritma pencarian sekuensial yang mulai dari satu ujung dan melewati setiap elemen dari daftar sampai elemen yang diinginkan ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan sampai kumpulan data habis terakhir. Ya, linear search merupakan algoritma pencarian paling mudah dan paling sederhana. Nah, contoh kita ingin menemukan 20 dari 10 dari urutannya seperti ini. Belum terurut ya. Oke, ada 10, 50, 30, 70, 80. Ya. Kita bisa mencarinya ya gampang sekali. Oke. Gampang kita dapat. Lalu bagaimana analisisnya? Analisisnya adalah berapa banyak elemen. Kasus terburuknya itu berapa banyak elemen. N adalah banyaknya elemennya. Banyaknya elemen. Ya, kasus itu kapan terjadi? Jika elemen yang dicari terletak di akhir. Di indeks terakhir. Atau elemen yang dicari tidak ada. Ya, di akhir juga. Dia jadi sampai ke akhir. Jadi, sebuah array berukuran N, ekspresi rata-rata kompleksitas waktu, 1 tambah 2 tambah sampai dengan N dibagi dengan jumlah data. Jadi, N tambah 1 per 2N, ya, ekspresinya seperti ini. Jadi kasus rata-rata di sini adalah power terbesarnya N. Maka kasus rata-rata linear set adalah big O N. Selanjutnya ada binary search. Binary search juga mudah juga, tapi kasus rata-ratanya menjadi cukup baik, ya, lebih baik daripada linear search. Linear search ya, linear search itu mudah juga. Kita membagi elemen paling tinggi, ya, paling besar, indeks paling besar dengan indeks paling kecil untuk menemukan elemen tengah. Ya. Jika value pencarian sama dengan nilai elemen tengah, maka selesai pencariannya. Atau jika nilai kunci pencarian kurang dari item di tengah interval, persempit interval ke bagian bawah. Jadi palang, jangan cari di bagian atas. Jika nilai tengah itu lebih kecil daripada nilai yang dicari itu lebih kecil dari nilai tengah, nilai indeks tengah, maka jangan cari ke atas, jadi cari ke bawah. Jika tidak, persempit ke bagian atas. Jika sebaliknya, jika nilainya lebih besar, maka cari di bagian atas, di atas nilai tengah, di indeks di bagian atas setelah nilai tengah. Ulangi sampai indeks tengah itu didapatkan ya. Seperti ada algoritma ini dengan iterasi dan rekursif. Mungkin kita lihat contoh saja. Ini contoh ada sebuah array ya, sudah terurut. Ada low, rendah, ada high, tinggi. Ya, kita mencari nilai 35. Pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai tengah. 58 adalah nilai tengah. Ya. Algoritma value harus lebih besar dari
A low ya lebih besar dari low, lebih kecil dari high. Oke, pertama pertanyaannya, apakah 35 itu lebih besar dari nilai tengah? Enggak. Kalau enggak, berarti kita palang ini semua. Ya, dari nilai tengah, bukan. Maka kita memindahkan height-nya ke sini. Ya, height-nya ke situ, kita cari lagi nilai tengah. 27. Apakah 35 lebih besar dari 27? Ya. Tapi low-nya di sini, height-nya di sini. Tapi mid-nya di sini. Ya, mid. Sekarang 35 lebih kecil dari 42. Kita palang lagi ini. 35. Jadi nilai mid adalah nilai yang kita cari. Selesai. Oke, contoh lainnya kita ingin mencari 7. Ya, kita ingin mencari 7. Nilainya di sini. Oke. Nah, sekarang kita ini low, ini high. Ini mid, ya. Ini adalah mid. Nah, oke, apakah nilai 7 lebih kecil dari ini mid? Ya. Ini sama dengan mid. Nah, ditanya apakah sama dengan 11 sama dengan 7? Elemen ketiga yang bernilai 11 ini sama dengan 7? Tidak. Ini 11 bukan 7. Apakah lebih kecil dari 7? Ya. Maka kita palang. Tinggal 367. Jadi sekarang ditanya apakah nilai tengah ini yang ingin nilai yang dicari? Bukan. Lebih besar? Lebih kecil? Tidak. Lebih besar? Ya. Oke, sekarang dicari di titik ini. Ya, ini mid, ini low, juga ini high. Ya, apakah nilai di tengah ini nilai yang dicari? Ya, selesai. Bagaimana hubungannya dengan binary search tree? Nah, kalau kita susun binary search tree seperti ini kita kita lakukan secara divide and conquer, ya. Ya, kita jangan apa-apain bagian ini. Ini tengah ini nilai spesial, nilai pembatas, nilai tengah. Jadi kita insert ke dalam sebagai root, ya. Ini sebelah sini sebelah kiri ini, ya, 367, sebelah kanan 33, 42 dan 53. Bagaimana representasi binary search tree? Ini binary search tree dan binary search. Ya, coba lihat 367, 6 lebih besar 7. Ya, bagaimana kompleksitas waktu terburuk? Karena kita membaginya setengah, maka menjadi log 2n. Jadi kasus rata-rata juga log n, ya. Jadi kesimpulannya, kalau linear search, kasus rata-ratanya sama dengan kasus terburuknya, tapi pada binary search jauh lebih optimal, ya. Ada cara yang lebih baik dari binary search? Ada. Gunakan hash table. Mungkin sekian untuk searching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.